Sabda TV. Saya pernah, Pak, pas kajian tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin zalim, setelah kajian tiba-tiba ada preman berdiri, Pak, rambutnya panjang. Sampai kapan kita sabar? Kesabaran kan ada batasnya. Masya Allah. Ini ngomongnya pakai semangat ini, Pak. Lalu saya sampaikan hadis. Nabi mengatakan, inna satakunu asarah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang asarah, yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan, hai Rasulullah, sabar? Hatta talqauni alal haud, sampai berjumpa denganku di telaga haud. Sabarnya sampai sono, Pak. Kamu mau nggak berjumpa dengan Rasulullah di telaga haud? Kalau kamu mau, sabar. Karena itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kamu nggak mau ketemu Rasulullah di telaga haud, silahkan nggak sabar. Subhanallah, akhal Islam. Kata beliau, wadzalika annahum yafza'una ila sayf fayukalu ilaih. Akan tetapi mereka malah menggunakan pedang, yaitu memberontak. Akhirnya Allah pun tidak bantu mereka. Wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Demi Allah, mereka tidaklah mendatangkan kebaikan sama sekali. Memang betul, yang namanya memberontak itu tidak ada kebaikannya, Pak. Kata para ulama, Pak, memberontak itu tidak menegakkan agama, tidak juga memperbaiki dunia. Silakan antum baca setiap pemberontakan dalam sejarah Islam, nasibnya selalu mengenaskan. Di zaman siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ketika terjadi pemberontakan kaum di Irak gitu, Pak. Sampai kemudian Abdul Malik bin Marwan pun mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang sangat kejam yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Dan terjadi perang dahsyat yang hampir kalah Hajjaj bin Yusuf dan pasukannya. Tapi Hajjaj bin Yusuf orangnya cerdas. Dia menggunakan taktik yang berakibat akhirnya hancur para pemberontak. Dan apa yang terjadi, Pak? Disebutkan 120.000 orang dibunuh oleh Hajjaj secara pelan-pelan. Dan banyak ulama yang dibunuh seperti Sa'id bin Jubair. Bahkan yang tidak memberontak, bahkan mengingkari pemberontakan pun tertuduh seperti Al-Hasan Basri. Al-Hasan Al-Basri jadi buronan gara-gara tuduhan beliau ikut-ikutan memberontak. Padahal beliau yang mengingkari. Beliau ingkari untuk jangan memberontak. Tapi ikut tertuduh. Sampai berapa kali Al-Hasan mau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, tapi Allah selamatkan. Baca sejarah, ya akhwan Islam. Lihat kejadian-kejadian di zaman sekarang deh, jangan jauh-jauh. Ketika di Aljazair di tahun-tahun 80-an, ketika pas partai Islam menang mutlak 80%, lalu kemudian dibatalkan oleh pemerintah Perancis, karena waktu itu Aljazair di bawah Perancis. Akhirnya marahlah kaum muslimin, terjadi pemberontakan yang luar biasa. Teman-teman yang di Aljazair cerita, Pak. Antum baca kitab yang berjudul Madarikun Nadhar fi Siyasah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Beliau orang Aljazair yang memang merasakan betul saat terjadi pemberontakan itu. Itu dalam kitab tersebut beliau ceritakan itu, Pak. Kejadian-kejadiannya itu. Judulnya Madarikun Nadhar fi Siyasah yang kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari yang berjudul Pandangan Tajam Terhadap Politik. Gara-gara terjemahan ini beliau dapat penghargaan. Iya. Apa yang terjadi, Pak? Sampai kata beliau, kami yang jadi korban rakyat jelata.
Rakyat, ya, kalau nggak dibunuh sama pasukan pemerintah, ya akan dibunuh oleh orang pemberontak. Betul-betul tidak aman, sampai-sampai kami mau pergi ke masjid aja nggak berani, katanya. Subhanallah. Seperti itu keadaannya akhwan Islam. Di Suriah sampai sekarang dihabisi. Kenapa? Awalnya dari pemberontakan, Bapak sekalian. Para ulama sudah menyuruh sabar, jangan memberontak. Tapi kemudian memberontak. Dihabisi. Sampai rakyat yang tak berdosa pun ikut dihabisi. Itu hasilnya, saudaraku. Tidak menegakkan agama, tidak memperbaiki apa? Dunia. Iya.